Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lensa tipis. Kalau didefinisikan, lensa tipis itu adalah lensa yang ketebalannya bisa diabaikan terhadap diameter permukaannya, yang biasanya untuk alat optik. Jadi misalnya alat optik loupe, mikroskop, bahkan lensa mata kita itu adalah lensa tipis. Nah, ada berbagai bentuk lensa tipis. Ada yang bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah lensa biconvex, cembung dua. Nah, ini adalah lensa bikonkav, cekung dua berarti. Terus ada plan konveks. Plan itu adalah datar, konveks cembung. Jadi ini lensa plan konveks. Terus kemudian ada juga yang datar cekung, disebut juga lensa plan konkav. Nah, terus kemudian ada juga yang modelnya seperti ini. Ini adalah lensa konkav konveks. Konkav cekung, konveks cembung. Nah, sedangkan macam lensa tipis itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah lensa cembung. Nah, lensa cembung disebut juga sebagai lensa positif atau lensa konvergen. Kenapa dikatakan sebagai lensa konvergen? Karena lensa ini bisa mengumpulkan berkas sinar sejajar sumbu utama. Jadi kalau misalnya ini ada sinar sejajar sumbu utama, maka sinar itu akan dikuncupkan, konvergen, dan dia pasti akan melalui titik fokus. Jadi itu sifatnya ya, lensa konvergen mengumpulkan berkas sinar sejajar. Nah, terus kemudian untuk menentukan sifat bayangan secara cepat, kita perlu menghafalkan nomor ruang benda dan bayangan. Tidak seperti cermin, nomor ruang benda dan bayangan untuk lensa, karena dia membiaskan cahaya, maka nomor ruang benda dengan bayangan itu sendiri-sendiri, tidak berimpit seperti pada cermin bola misalnya ya. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Titik O bagi lensa positif. Nah, lensa positif itu lambangnya seperti ini ya. Nah, titik O itu adalah titik vertex, F itu titik fokus, sedangkan 2F itu 2 kali jarak fokus. Jadi ini ke sini berarti jarak fokus, kalau ini ke situ berarti 2 kali jarak fokus. Nah, nomor ruang benda yang pertama itu adalah antara O dan F, nomor ruang benda 2 antara F dan 2F, sedangkan nomor ruang 3 bagi benda itu adalah 2F, seterusnya ke tak hingga. Sedangkan nomor ruang 4 itu ada di belakang lensa. Semuanya ya, sampai tak hingga ke arah kanan. Nah, sedangkan nomor ruang bayangan, untuk ruang bayangan yang pertama antara O dan F, ruang bayangan nomor 2 itu antara F dan 2F, ruang bayangan nomor 3 itu adalah antara 2F dan tak hingga. Nah, sedangkan nomor ruang 4 bayangan itu dari O sampai tak hingga ke arah kiri gitu. Kalau kita ingin menentukan letak bayangan atau melukis bayangan, maka kita harus menggunakan sinar-sinar istimewa. Tapi dengan 3 sinar istimewa ini kita sudah bisa menentukan posisi bayangan atau melukis bayangannya. Ini yang pertama, kalau ada sinar melalui titik vertex, maka dia tidak akan dibiaskan tapi diteruskan. Nah, kalau ada sinar yang melalui titik fokus, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini sumbu utama ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, kalau ada sinar sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan melalui titik fokus. Inilah 3 sinar istimewa yang sering digunakan untuk melukis bayangan. Macam lensa tipis yang kedua, ini adalah lensa cekung atau juga disebut lensa negatif, karena nanti cara fokusnya negatif. Atau disebut juga lensa divergen karena dia punya sifat seperti ini. Jadi kalau ada sinar sejajar sumbu utama, maka sinar itu akan disebarkan seperti ini. Atau akan didivergensikan, menyebar. Makanya disebut juga sebagai lensa divergen. Nah, kalau ingin menentukan sifat bayangan dengan cepat, maka kita harus mengingat nomor ruang benda dan bayangan. Sama seperti lensa positif tadi, bahwa lensa negatif letak nomor ruang benda dan bayangan tidak berimpit, ada sendiri-sendiri. Di depan lensa negatif ini adalah ruang 4, sedangkan ruang 1, 2, 3 itu ada di belakangnya. Jadi antara O dan F ruang 1, antara F2, F ruang 2, ruang 3 itu antara 2F dan seterusnya sampai tak hingga.
Nah, sedangkan untuk ruang bayangan 1 itu ada di depan lensa. Ini nomor ruang bayangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sedangkan yang keempat itu seterusnya ke kanan sampai tak hingga. Jadi nomor ruang 4 bayangan itu terletak di belakang lensa negatif. Nah, sekarang ada 3 sinar istimewa pada lensa negatif yang sering digunakan untuk melukis bayangan. Nah, yang pertama adalah ini. Kalau ada sinar yang melalui titik pusat dari lensa atau titik vertex, maka dia tidak akan dibiaskan, diteruskan begitu aja. Terus kemudian kalau ada sinar sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Nah, kalau ada sinar yang menuju titik fokus, nah maka otomatis dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Inilah 3 sinar istimewa yang nanti bisa digunakan untuk melukis bayangan. Nah, ini ada aturan-aturan yang berlaku untuk lensa tipis. Aturan-aturan pada lensa tipis itu maksudnya berlaku untuk keduanya, lensa positif maupun lensa negatif. Nah, ini aturan yang pertama ya. Kalau ada nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, itu harus 5. Jadi kalau ada benda di ruang 2, maka bayangannya harus di ruang 3. Tapi 3 bayangan ya. Jadi nomor ruang benda dan bayangan tadi berbeda. Nomor ruang benda kalau lebih kecil dari nomor ruang bayangan itu pasti diperbesar. Jadi kalau misalnya nomor ruang benda itu di nomor ruang benda 2, bayangannya di nomor ruang 3, pasti itu diperbesar. Kalau sebaliknya diperkecil. Nah, kalau bayangan di depan lensa itu pasti maya dan bersifat tegak. Tapi ini hanya berlaku untuk satu lensa saja. Tapi kalau susunannya sudah melibatkan banyak lensa, maya belum tentu tegak. Terus kemudian yang keempat, bayangan di belakang lensa ya pasti nyata dan terbalik. Nah, untuk rumus-rumus lensa tipis itu ya sama mirip dengan rumus cermin bola. Ya, jadi kalau kita mau menentukan letak bayangan, kita bisa menggunakan rumus ini kan. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, ini ya. Jadi F itu menyatakan jarak fokus satuannya meter dalam SI, S itu jarak benda, meter, S aksen itu jarak bayangan ke lensa satuannya meter. Sedangkan M di sini itu adalah menyatakan perbesaran. Perbesarannya adalah S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. Jadi H aksen itu adalah tinggi bayangan, sedangkan H itu tinggi bendanya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jarak fokus dan kuat lensa? Kita bisa lakukan seperti ini ya. Kalau misalkan saya punya lensa biconvex, andaikan saya punya lensa biconvex seperti ini, terus kemudian ada benda di depan lensa. Jadi kalau benda saya letakkan di sisi kiri, depannya lensa itu kiri. Kalau benda saya letakkan di sisi kanan, berarti depannya lensa itu kanan. Lah, permukaan lensa yang menghadap langsung dengan benda itu adalah permukaan 1, sebaliknya adalah permukaan yang kedua, yang di seberangnya, permukaan yang kedua. Andaikanlah lensa itu diletakkan di suatu medium, lingkungannya indeks biasnya N1 ya. Sedangkan lensa ini mempunyai indeks bias N2. Nah, maka jarak fokusnya, nah itu bisa kita hitung dengan rumus seperti ini. 1/F sama dengan N2 per N1 min 1 dalam kurung 1/S1 min 1/R2. N1 itu adalah indeks bias lingkungan, N2 itu indeks bias lensanya. Sedangkan R1 jari-jari kelengkungan permukaan 1 yang ini. Nah, sedangkan R2 jari-jari kelengkungan permukaan yang kedua yang di seberangnya. 1/F itu disebut sebagai kuat lensa. Disimbolkan P besar, yaitu rumusnya 1/F ya. Tapi F-nya itu satuannya meter. Tapi kalau kadang-kadang sering pakai satuan senti F-nya, ya boleh. Kalau pakai satuan senti, berarti rumusnya adalah 100/F. Ingat, karena 1 meter itu adalah 100 senti. Ya, kuat lensa itu dinyatakan dalam satuan dioptri atau dibesar, bisa diukur dengan alat yang namanya lensometer. Harap diperhatikan baik-baik bahwa penggunaan rumus ini R1, R2 harus diperhatikan tandanya, bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau misalkan perhatikan baik-baik di situ, R1 ini harus kita beri tanda positif sebelum masuk ke rumus ini. Kenapa demikian? Karena gini, aturan menggunakan rumus ini adalah dilihat dari benda permukaan 1 itu terlihat cembung. Kalau cembung ditulis dengan tanda positif.
permukaan 2 dilihat dari benda itu cekung. Jadi kalau begitu R2 itu harus diberi tanda negatif. Baru kita masukkan ke rumus ini. Kalau Anda lupa memberi tanda plus minusnya, ya bisa salah perhitungannya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, ini saya berikan contoh lagi ya. Kalau misalkan ada lensa bikonkav, kemudian benda saya letakkan di sisi kanan, maka permukaan lensa yang kanan ini menjadi permukaan 1, yang di seberangnya berarti permukaan yang kedua. Lah, R1 bagaimana ini tandanya? Positif atau negatif? Dilihat dari benda permukaan 1 itu cekung, jadi tandanya negatif. Kalau R2 dilihat dari benda, ini permukaannya cembung. Nah, cembung, makanya R2 ini positif. Sekali lagi dilihat dari benda. Nah, coba perhatikan baik-baik sekarang yang ini. Ya, permukaan 1 itu yang berhadapan langsung dengan benda, di seberangnya adalah permukaan 2. Jadi kalau R1 tandanya apa? Dilihat dari benda permukaan 1 itu cembung, makanya positif. Sedangkan yang permukaan 2, ini jari-jarinya juga positif. Kenapa? Karena dilihat dari benda permukaannya juga cembung. Gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Misalnya saya punya lensa plan konveks, bendanya saya letakkan di kiri. Maka permukaan 1 itu berarti yang berhadapan langsung dengan benda. Yang lain permukaan yang kedua. Nah, sekarang kalau tandanya R1 itu positif atau negatif ya. Dilihat dari benda, permukaan 1 itu cembung, jadi positif. Kalau R2, ini kok datar. Nah, kalau datar itu berarti jari-jarinya tak berhingga gitu. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan lensa tipis yang digabungkan? Misalkan seperti ini ya. Saya punya 3 lensa bikonveks, boleh juga plan konveks, boleh lensa apa saja, lensa tipis ya. Kuat lensanya masing-masing misalnya P1, P2, P3. Kita bisa menghitung kuat lensa gabungan dengan cara menjumlahkan. Gampang banget ya. Pokoknya ingat pelajaran SD kelas 1 ya bisa ya, hanya menjumlah. Bagaimana kalau mencari fokus gabungannya? Ya kita uraikan, P gap itu kan seper F gap. Ya, jadi ini sama dengan apa? F1 plus seper F2 plus seper F3. Beres. Ini cara kita mencari fokus gabungannya. Jadi ini adalah rumus P gabungan, kuat lensa gabungan, lensa yang digabung. Sedangkan ini yang satunya ini untuk menentukan jarak fokus gabungannya. Oke, jadi ini teori lensa tipis yang saya jelaskan. Nanti pada video saya selanjutnya akan saya berikan berbagai contoh soal.